Saya telah berpikir bahwa jawaban atas semua masalah Anda terletak pada satu kata, benar sekali, semuanya. Entah itu uang, kesehatan, hubungan, karier, kebahagiaan, satu kata. Dan yang paling gila, kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka dengan mengabaikan hal ini. Mereka mengejar kursus dan buku itu strategi, tetapi mereka tetap bangkrut, sedih, dan tersesat. Tahukah Anda mengapa? Karena mereka berfokus pada alat yang salah. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda, kata ini adalah kata paling kuat dalam hidup Anda. Dan yang aneh adalah mungkin, hingga saat ini, Anda belum pernah memahami makna sebenarnya dari kata itu. Pernahkah Anda berpikir mengapa, bahkan setelah mencoba segalanya, hidup Anda tampaknya terjebak di tempat yang sama? Anda bekerja keras mencoba menjadi orang baik, membaca beberapa buku swadaya, menonton video motivasi, namun tetap saja utang masih ada, masalah di tempat kerja masih ada, perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang masih ada. Saya tahu persis bagaimana rasanya, karena saya pernah berada di tempat yang sama. Dan apa yang akan saya katakan sekarang mungkin tidak nyaman, bahkan mungkin membuat Anda kesal pada awalnya. Tetapi jika Anda benar-benar menyerapnya, Anda akan mengerti mengapa saya mengatakan dengan begitu yakin, kata yang dapat menyelesaikan masalah Anda dengan cepat adalah sikap. Saya ingat seolah-olah itu kemarin. Saya baru saja melihat tagihan saya. Sekali lagi saldonya negatif. Saat itu saya menghasilkan sekitar 62 juta rupiah per tahun dan berutang lebih dari 93 juta rupiah. Saat ini mungkin tampak sedikit, tetapi pada saat itu dan dalam kondisi yang saya jalani, itu adalah lubang tanpa dasar. Seolah-olah semua upaya yang saya lakukan menguap begitu saja. Setiap kali saya mencoba pekerjaan baru, setiap kali saya mengambil risiko sesuatu yang baru, tampaknya selalu salah. Dan meskipun saya mencoba untuk berpikir positif, rasa takut kembali. Suara batin itu berkata, Anda tidak dilahirkan untuk memiliki uang. Anda akan miskin seumur hidup, terimalah itu. Tahukah Anda perasaan bahwa seluruh alam semesta berkonspirasi melawan Anda? Saya merasakan itu setiap hari. Saat itulah saya bertemu Earl Nightingale. Dan lihat, pada awalnya saya bahkan tidak mengerti setengah dari apa yang dia katakan. Ketika dia mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup saya adalah cerminan dari sikap saya merasa marah. Maksudnya apa? Jadi saya yang bersalah karena bangkrut. Apakah itu salah saya karena tumbuh di lingkungan yang miskin? Apakah itu salah saya karena memiliki pendidikan yang buruk? Apakah itu salah saya karena tidak memiliki kesempatan? Saya tidak menerimanya. Tetapi kenyataannya adalah, ya, itu. Dan lihat, mungkin sulit untuk mendengar ini, tetapi saya harus memberitahu Anda dengan semua kejujuran, selama Anda terus menyalahkan keadaan, orang, pemerintah, atasan Anda, krisis, Anda akan terus berada tepat di tempat Anda berada. Earl menjelaskannya kepada saya dengan cara yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia berkata, Bob, ada kekuatan tak terlihat, energi, yang mengalir ke dalam diri Anda sepanjang waktu. Energi ini netral. Itu tidak baik atau buruk. Itu hanya ada. Apa yang Anda lakukan dengannya, itulah yang menentukan hasil Anda. Dan saat itulah semuanya mulai masuk akal. Dia menggambar di atas kertas apa yang kemudian saya sebut sebagai peta hidup saya. Sebuah lingkaran dengan 3 bagian, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan tubuh. Dalam pikiran sadar, saya menciptakan pikiran. Saya memilih apa yang akan dipikirkan. Dalam pikiran bawah sadar, pikiran-pikiran ini menjadi perasaan, emosi mendalam yang membentuk tindakan saya. Dan tubuh adalah instrumen yang mengubah semua ini menjadi hasil. Dan tahukah Anda apa yang paling menakutkan? Bahwa selama bertahun-tahun, saya membiarkan pikiran sadar saya diisi dengan rasa takut, dengan kekhawatiran, dengan perasaan kekurangan. Saya bahkan tidak menyadarinya, tetapi saya bangun setiap hari dengan pikiran negatif yang sama. Saya berpikir tentang tagihan, tentang utang, tentang kegagalan, tentang penolakan. Apa yang tidak saya ketahui adalah bahwa setiap pikiran ini direkam dalam alam bawah sadar saya, menghasilkan perasaan kekalahan, ketidakberdayaan, ketakutan. Dan perasaan-perasaan ini
menuntun saya ke perilaku merusak diri sendiri. Saya menunda-nunda, saya menyabot diri sendiri. Saya menyerah sebelum mencoba. Saya menjauhi peluang. Dan hasilnya, lebih banyak kekurangan, lebih banyak frustrasi, lebih banyak ketakutan. Ada penelitian dari Universitas Stanford yang membuktikan bahwa lebih dari 90% keputusan yang kita buat setiap hari dipandu oleh alam bawah sadar kita. Ini berarti bahwa bahkan jika secara rasional Anda ingin berubah, jika pemrograman internal Anda menarik Anda ke bawah, Anda akan terus mengulangi kesalahan yang sama, pola yang sama, seperti rekaman yang tergores. Dan tahukah Anda apa yang paling ironis? Bahwa kebanyakan orang tidak pernah berhenti untuk melihat ini. Mereka ingin menghasilkan lebih banyak uang, tetapi terus berpikir seperti orang yang bangkrut. Mereka ingin meningkatkan hubungan, tetapi terus memelihara pikiran penolakan dan ketidakpercayaan. Mereka ingin bahagia, tetapi memulai hari dengan mengeluh. Saya mulai mengubah ini ketika saya membuat keputusan terpenting dalam hidup saya. Mengambil 100% tanggung jawab atas sikap saya. Saya mulai mengamati setiap pikiran. Setiap kali kekhawatiran muncul, saya bertanya pada diri sendiri, apakah ini membawa saya ke tempat yang saya inginkan? Ketika rasa takut muncul, saya bertanya, apakah ini nyata atau hanya cerita yang saya ceritakan pada diri sendiri? Dan saya mulai memilih pikiran yang lebih baik. Pikiran tentang kemakmuran, tentang kemungkinan, tentang pertumbuhan. Pada awalnya itu sulit. Tentu saja, otak saya telah dikondisikan untuk gagal selama bertahun-tahun. Tetapi saya bersikeras, saya memaksa diri untuk menemukan perspektif positif, bahkan dalam situasi terburuk. Ada suatu hari, saya sedang mengemudi di jalan yang dingin di Toronto. Mobil itu sudah tua, mesinnya macet, tangki bensin hampir kosong, dan saya berpikir, ya Tuhan, bagaimana saya bisa berakhir dalam situasi ini? Dan kemudian, pada saat itu, saya menarik napas dalam-dalam dan berpikir, Bob, di sinilah perubahan dimulai. Tidak peduli di mana Anda berada sekarang, yang penting kemana Anda akan pergi. Saya mengulangi ini beberapa kali, seperti mantra saat mengemudi. Malam itu saya pulang ke rumah, mengambil selembar kertas dan menulis, mulai hari ini, sikap saya akan menjadi kekayaan terbesar saya. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Tidak ada yang ajaib pada hari berikutnya, tetapi sedikit demi sedikit, segala sesuatu mulai berubah. Saya mulai bertemu orang yang berbeda. Peluang mulai muncul, pikiran saya menjadi lebih jernih. Saya mulai bertindak berbeda. Dalam beberapa tahun, saya mengajar ribuan orang, berkeliling dunia, membangun kekayaan, melakukan apa yang saya cintai. Tetapi semuanya dimulai di sana, pada saat ketika saya mengambil kendali atas sikap saya. Dan sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda, dengan semua kejujuran, apakah Anda siap untuk melakukan hal yang sama? Apakah Anda bersedia untuk berhenti menyalahkan orang lain? Untuk berhenti menjadikan diri Anda sebagai korban? Apakah Anda siap untuk mengambil alih kemudi hidup Anda? Karena, teman, jika Anda tidak melakukan ini, tidak ada yang akan melakukannya untuk Anda. Dunia di luar sana tidak akan berubah, tagihan tidak akan hilang, peluang tidak akan jatuh ke pangkuan Anda. Tetapi ketika Anda berubah dari dalam, segala sesuatu di sekitar Anda mulai berubah. Saya ingin menantang Anda. Selama 7 hari berikutnya, hanya 7 hari, saya ingin Anda memperhatikan setiap pikiran yang muncul di kepala Anda. Ketika pikiran tentang rasa takut datang, tukar dengan pikiran tentang keberanian. Ketika pikiran tentang kekurangan datang, gantikan dengan pikiran tentang kelimpahan. Ketika pesimisme datang, pilihlah optimisme. Dan yang paling penting, bertindaklah seolah-olah Anda sudah menjadi orang yang ingin Anda jadikan. Berjalanlah seperti orang yang sukses, berbicaralah seperti orang yang sukses, berpikirlah seperti orang yang sukses. Jangan menunggu untuk merasa termotivasi, bertindaklah terlebih dahulu, dan motivasi akan datang kemudian. Ingat, hidup Anda hari ini hanyalah cerminan akumulasi dari sikap Anda dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi kabar baiknya adalah Anda dapat mulai mengubah cermin itu sekarang juga. Sebuah keputusan, sebuah pikiran, sebuah sikap baru.
Itulah yang memisahkan kegagalan dari kemenangan, kekurangan dari kemakmuran, frustrasi dari kebahagiaan. Dan saya di sini untuk memberitahu Anda dari seseorang yang keluar dari dasar sumur bahwa perubahan ini mungkin. Saya adalah bukti hidup untuk itu. Banyak orang masih percaya bahwa sikap hanyalah berpikir positif, bahwa cukup bangun di pagi hari, melihat ke cermin dan mengucapkan beberapa kalimat yang efektif, seolah-olah itu akan menyelesaikan semua masalah kehidupan. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Ini adalah salah satu jebakan terbesar yang ada di dunia pengembangan pribadi. Sikap yang sebenarnya, yang benar-benar mengubah hidup Anda, jauh melampaui kata-kata indah atau pikiran optimisme yang berlalu. Ini adalah kombinasi dari 3 elemen yang terus-menerus membentuk realitas Anda. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda lakukan. Saya suka menyebutnya segitiga tak terlihat. Karena Anda tidak melihatnya, tetapi itu ada di sana. Sepanjang waktu, menentukan segala sesuatu yang Anda tarik, segala sesuatu yang Anda jalani, segala sesuatu yang Anda raih atau gagal raih. Mari kita mulai dengan titik pertama, segitiga ini. Pikiran. Mereka adalah asal dari segalanya. Setiap hasil yang Anda miliki hari ini dimulai dengan sebuah pikiran. Tetapi di sini ada detail yang hampir tidak ada yang memberitahu Anda. Anda mungkin tidak dapat mengendalikan pikiran pertama yang muncul di benak Anda, tetapi Anda selalu dapat memilih untuk mempertahankan atau membuang pikiran itu. Seolah-olah pikiran Anda adalah stasiun radio, dan pikiran dari semua jenis melewatinya sepanjang hari. Beberapa adalah tentang rasa takut, yang lain tentang kekurangan, yang lain tentang kemungkinan, tentang antusiasme, tentang keberanian. Pertanyaannya adalah, frekuensi mana yang Anda putuskan untuk disetel? Karena pikiran yang Anda pilih untuk dipertahankan akan pergi ke titik kedua segitiga ini, perasaan. Dan disinilah kebanyakan orang tersesat, karena mereka pikir pikiran dan perasaan adalah hal yang sama. Tapi tidak. Anda dapat berpikir tentang uang dan merasa cemas. Anda dapat berpikir tentang kesuksesan dan merasa takut. Pikiran itu rasional, perasaan itu emosional, itu mendalam. Itu apa yang Anda rasakan di dada, di perut, di kulit. Dan tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda mengulangi sebuah pikiran berkali-kali? Itu menjadi perasaan dominan. Misalnya, jika Anda menghabiskan sepanjang hari dengan berpikir, saya tidak pernah punya cukup uang, cepat atau lambat, pikiran ini akan berubah menjadi perasaan kekurangan, ketidakamanan, frustrasi. Dan tahukah Anda apa yang terjadi selanjutnya? Titik ketiga segitiga, tindakan. Karena tubuh Anda selalu bereaksi terhadap apa yang Anda rasakan. Jika Anda merasa berkecil hati, postur Anda berubah, suara Anda berubah, energi Anda berubah, dan yang paling penting, keputusan Anda berubah. Anda berhenti membuat panggilan penting itu. Anda menunda percakapan itu. Anda tidak mengirimkan resume itu. Anda tidak berinvestasi dalam ide itu. Dan pada akhirnya, Anda memperkuat siklus kekurangan. Inilah yang terjadi pada saya selama bertahun-tahun. Saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa keluar dari utang, merasa cemas dan putus asa. Dan sebagai hasilnya, saya membuat keputusan yang semakin buruk. Contoh yang jelas tentang hal ini adalah ketika saya menolak kesempatan kerja di perusahaan yang lebih besar, hanya karena saya pikir saya tidak mampu. Saya menciptakan sebuah cerita di kepala saya, bahwa saya tidak cukup baik, dan cerita ini menjadi perasaan dominan saya, yang pada gilirannya mendikte tindakan saya, atau lebih tepatnya, kurangnya tindakan saya. Tetapi tahukah Anda apa yang membuka mata saya? Itu adalah ketika saya mulai belajar bagaimana para pemimpin hebat berpikir, bagaimana orang yang sukses beroperasi. Saya menyadari bahwa mereka juga merasa takut, juga memiliki keraguan, tetapi mereka dengan sadar memilih pikiran yang mereka pelihara. Dan yang paling penting, mereka menciptakan perasaan yang selaras dengan hasil yang mereka inginkan dan bertindak bahkan ketika mereka tidak merasa siap. Contoh yang sangat membekas pada saya adalah Oprah Winfrey. Ketika dia masih kecil, dia mengalami pelecehan, kemiskinan, penolakan. Semuanya menunjukkan bahwa dia akan memiliki kehidupan yang gagal. Tetapi dia memutuskan
Untuk mematahkan siklus itu, dia mulai memvisualisasikan kehidupan yang berbeda untuk memelihara pikiran tentang kekuatan, tentang tujuan. Dan bahkan di saat-saat yang paling menyakitkan, dia memilih untuk bergerak, mengambil langkah selanjutnya, melakukan apa yang perlu dilakukan. Hari ini, dia adalah salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Dan kemudian datang pertanyaan besar yang ingin saya tanyakan sekarang. Bagaimana segitiga Anda? Jenis pemikiran apa yang telah Anda pertahankan? Jenis perasaan apa yang mendominasi tubuh Anda? Dan jenis tindakan apa yang telah Anda ambil? Saya akan memberi Anda contoh praktis, sesuatu yang dapat Anda terapkan bahkan hari ini. Ambil buku catatan dan tulis 3 kolom. Di yang pertama, catat pikiran yang paling sering Anda miliki sepanjang hari. Jujurlah. Di yang kedua, jelaskan perasaan yang dihasilkan oleh pikiran-pikiran itu. Dan di yang ketiga, catat tindakan apa yang telah Anda ambil sebagai akibatnya. Saya akan memberi Anda contoh nyata. Pikiran, saya tidak pernah punya cukup uang. Perasaan, kecemasan, ketakutan, frustrasi. Tindakan, menghindari melihat rekening koran, menunda pembayaran, tidak mencari sumber pendapatan baru. Sekarang, lihat apa yang terjadi ketika Anda mengubah pikiran. Pikiran baru. Peluang untuk menghasilkan uang muncul untuk saya setiap hari. Perasaan baru, optimisme, antusiasme, rasa ingin tahu. Tindakan baru, meneliti cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan, melakukan networking, belajar tentang keuangan. Dan di sini ada fakta yang sangat menarik yang memperkuat hal ini. Menurut sebuah penelitian dari Harvard Business School, orang yang setiap hari mempraktikkan visualisasi positif dan mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan mereka, memiliki kemungkinan 47% lebih besar untuk mencapai tujuan keuangan dalam waktu 6 bulan. Ini adalah sains, bukan mistisisme. Tetapi lihat, saya tidak mengatakan itu akan mudah. Memprogram ulang pikiran Anda, menyelaraskan perasaan Anda, dan menyesuaikan tindakan Anda adalah sebuah proses. Dan kadang-kadang Anda akan gagal, Anda akan jatuh ke dalam pola lama. Anda akan menemukan diri Anda lagi memelihara pikiran tentang rasa takut. Saya juga mengalami hal itu. Sampai hari ini, kadang-kadang pikiran saya mencoba untuk menyabot saya. Tetapi perbedaannya adalah bahwa sekarang saya menyadari polanya saat itu juga dan segera memperbaikinya. Ada suatu hari, sudah setelah membangun sebagian besar karier saya, bahwa saya menerima berita yang bisa saja menjatuhkan saya. Sebuah kontrak jutaan dolar yang praktis sudah ditutup, dibatalkan pada menit terakhir. Saya merasakan perasaan dingin yang lama di perut saya. Rasa takut yang akrab itu. Tetapi saya bangkit, pergi ke kamar mandi, melihat diri saya di cermin, dan berkata pada diri sendiri, Bob, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Pilih pikiran yang benar, rasakan apa yang perlu dirasakan, dan bertindaklah seperti profesional seperti Anda. Pada minggu yang sama, saya menutup kontrak lain, bahkan lebih besar. Dan itulah yang ingin saya pahami. Anda tidak akan pernah mengendalikan semua yang terjadi di sekitar Anda. Tetapi Anda selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi di dalam diri Anda. Kekuatan Anda tidak terletak di dunia luar, tetapi dalam cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak di hadapan apa yang terjadi. Oleh karena itu, undangan saya kepada Anda sederhana, tetapi kuat. Selama 5 hari ke depan, pilihlah dengan sadar pikiran Anda. Ketika Anda menyadari pikiran negatif, tukar dengan pikiran yang memperkuat Anda. Ketika Anda merasa takut, tarik napas dalam-dalam dan pilihlah perasaan baru. Dan yang paling penting, ambillah tindakan sekecil apapun yang selaras dengan realitas yang ingin Anda ciptakan. Karena pada akhirnya, dunia hanya memberi Anda apa yang bersedia Anda ciptakan dari dalam keluar. Dan kunci untuk ini adalah keseimbangan sempurna antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Inilah makna sebenarnya dari sikap. Kebanyakan orang hidup dengan percaya bahwa mereka tidak memiliki kendali atas pikiran mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa apa yang terlintas dalam pikiran adalah sesuatu yang otomatis, tidak terhindarkan,
seolah-olah mereka adalah korban dari pemrograman yang seseorang tempatkan di sana dan mereka hanya perlu menerimanya. Tetapi saya belajar dengan cara yang paling sulit, bahwa itu tidak benar. Anda memiliki kekuatan untuk memilih pikiran Anda, dan pilihan itu adalah langkah pertama untuk mengubah hasil apapun dalam hidup Anda. Saya ingat suatu hari, saya berada di kantor saya, melihat keluar jendela dengan kepala penuh kekhawatiran. Ada tagihan yang datang, janji yang harus ditepati, dan meskipun saya mencoba untuk berkonsentrasi, pikiran saya hanya tahu untuk mengulangi, bagaimana jika semuanya salah. Itu adalah percakapan internal yang sudah saya kenal dengan baik. Saya sudah melewatinya sebelumnya. Dan tahukah Anda apa yang saya lakukan di masa lalu? Saya hanya membiarkan pikiran itu mendominasi, menenggelamkan diri saya dalam energi itu, dan membiarkan rasa takut memandu hari saya. Tetapi pada saat itu, saya berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat semua yang telah saya pelajari dari Earl Nightingale. Saya bertanya pada diri sendiri, Bob, apakah yang Anda pikirkan sekarang akan membawa Anda lebih dekat atau lebih jauh dari apa yang Anda inginkan? Jawabannya jelas, saya memelihara kekhawatiran, dan itu melumpuhkan saya. Kemudian dengan sadar, saya mulai mengganti pikiran itu dengan yang lain. Sesuatu seperti, saya selalu menemukan solusi. Saya telah mengatasi masalah yang lebih besar dari ini, dan saya akan mengatasi yang ini juga. Saya mengulangi ini dengan suara keras, bukan sekali atau dua kali, tetapi sekitar 20 kali. Dan dengan setiap pengulangan, saya merasakan energi saya berubah. Saya bangkit dari kursi, mulai menelepon orang, membuat keputusan, bertindak. Pada akhir hari itu, sebuah situasi yang tampak seperti masalah tanpa jalan keluar, teratasi dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan pagi itu. Kemampuan untuk memilih pikiran adalah pembeda antara orang-orang yang hidup dengan bereaksi dan mereka yang menciptakan realitas mereka sendiri. Penelitian dari Universitas Harvard telah menunjukkan bahwa orang yang dengan sengaja mempraktikkan penggantian pikiran negatif dengan positif memiliki tingkat kebahagiaan hingga 30% lebih tinggi, bahkan di tengah kesulitan. Dan disinilah banyak orang menyabot diri mereka sendiri, karena mereka berpikir bahwa mereka perlu menunggu merasa lebih baik untuk mulai berpikir lebih baik. Tetapi bukan begitu caranya. Pertama Anda memilih pikiran, kemudian perasaan berubah. Bukan sebaliknya. Perubahan dimulai dengan keputusan sadar. Jadi sekarang, saya ingin Anda berhenti dan berpikir, berapa banyak pikiran sepanjang hari yang telah Anda biarkan masuk ke pikiran Anda tanpa filter. Berapa kali Anda mengulangi cerita yang sama tentang kegagalan, tentang kekurangan, tentang rasa takut? Jika Anda terus memelihara pikiran yang sama, perasaannya akan sama, tindakannya akan sama, dan hasilnya, tebak. Juga, saatnya untuk mengambil kendali. Pilih dengan hati-hati apa yang akan Anda izinkan tetap ada di pikiran Anda. Selalu ingat, Anda bukanlah pikiran Anda. Anda adalah orang yang memilih pikiran berikutnya, dan pilihan itulah diulangi setiap hari yang akan mendesain ulang hidup Anda sepenuhnya. Hidup Anda hari ini adalah hasil yang tepat dari energi yang telah Anda pancarkan. Saya tahu pernyataan ini mungkin tidak menyenangkan, bahkan mungkin tampak tidak adil, tetapi itu adalah kebenaran yang paling murni. Segala sesuatu yang Anda tarik, setiap situasi, setiap orang, setiap tantangan, setiap peluang atau kekurangannya adalah cerminan langsung dari sikap Anda. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, seberapa banyak Anda belajar, seberapa besar Anda menginginkan sesuatu. Jika sikap Anda tidak selaras, hasilnya akan terus bertentangan dengan Anda. Dan saya mengatakan ini dengan pengetahuan tentang penyebabnya. Saya telah mengalami kedua sisi mata uang ini. Ada suatu masa ketika, bahkan setelah memahami prinsip-prinsip kesuksesan, saya mendapati diri saya tenggelam dalam siklus keluhan yang sunyi. Saya bangun, dan bahkan sebelum memulai hari, pikiran itu sudah datang. Segalanya lebih sulit dari sebelumnya. Ini terjadi pada fase di mana kontrak berkurang, kuliah jarang, dan tagihan menumpuk. Meskipun saya tahu apa yang harus dilakukan, saya memancarkan kekurangan, menyampaikan kekhawatiran,
membawa energi yang menjauhkan peluang. Hanya ketika saya berhenti dan menghadapi dengan jujur sikap saya sendiri, segala sesuatu mulai berubah. Saya memaksa diri untuk menemukan alasan untuk berterima kasih, untuk melihat kemungkinan, untuk berhenti mengeluh, dan tak lama kemudian, seperti efek domino, undangan kembali, kontrak meningkat, dan kehidupan melanjutkan aliran kelimpahan. Itu bukan kebetulan, itu adalah konsekuensi. Orang cenderung lupa bahwa dunia bekerja seperti cermin. Anda tersenyum padanya, dan dia mengembalikan senyum. Anda mengerutkan kening, dan dia melakukan hal yang sama, sesederhana itu. Tetapi meskipun sederhana, kebanyakan orang bersikeras untuk mengabaikannya. Berapa kali Anda meninggalkan rumah dengan sikap negatif, dan akhirnya menarik justru apa yang paling Anda takuti? Keterlambatan, pelanggan yang sulit, diskusi yang tidak perlu. Dan ketika saya berbicara tentang sikap, saya tidak hanya berbicara tentang pemikiran, saya berbicara tentang keseluruhan. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan bagaimana Anda bertindak. Tidak ada gunanya memiliki pikiran positif jika tubuh Anda berkontraksi, jika bahasa tubuh Anda mengungkapkan rasa takut, jika tindakan Anda adalah keputusasaan. Semua ini berkomunikasi, semua ini bergetar. Saya ingin mengundang Anda untuk melakukan tes sederhana tetapi kuat. Dalam 3 hari ke depan, amati bagaimana orang bereaksi terhadap Anda. Perhatikan tatapan, jawaban, gerakan. Anda akan menyadari bahwa cara dunia memperlakukan Anda berubah sesuai dengan energi yang Anda proyeksikan. Ketika Anda baik-baik saja, semuanya mengalir. Pintu terbuka. Orang mendengarkan Anda dengan lebih